What's up boys? Jadi hari ini Notboys balik lagi dengan gaming peripheral review. Dan kali ini kita mau nge-review sebuah headset gaming dari Logitech. Seperti yang bisa kalian lihat nih, di depan gue udah ada Logitech G Pro X nih. Dimana si G Pro X ini merupakan lini high-end-nya dari si headset gaming dari Logitech. Dan di sini banyak banget fitur-fitur menarik yang nantinya kita bakal bahas. Terutama di sini adalah sebuah fitur yang dimana masih belum bisa ditemukan di headset gaming lainnya, yaitu Blue Voice Filter, dimana di situ jadinya nanti suara kita saat kita menggunakan mic dari si Logitech Pro X ini bisa kita tune, suaranya bisa kita ganti-ganti sesuai kemauan kita. Jadi nanti kita bakal kasih lihat ke seperti apa itu nantinya. Untuk sekarang kita mau bahas dulu dalam paket pembelian si Logitech G Pro X ini kita dapat apa aja. Yang pertama udah pasti kita dapat nih headsetnya, di mana di sini desainnya sih kelihatannya bener-bener retro looking begitu ya. Jadi nggak kayak sebuah headset gaming kebanyakan. Dia bener-bener bentuknya polos banget, semuanya warna hitam, low key banget lah kelihatannya. Udah gitu di sini untuk kabelnya kita punya kabel yang ujungnya ini audio jack ke audio jack, dan di sini ada volume control ya. Jadi di sini kita bisa naikin dan turunin volumenya. Udah gitu bisa kita mute juga menggunakan si volume control di sini nih. Udah gitu yang menarik adalah di sini adanya, jadi dari sini bisa kita masukin nih si audio jacknya ke sini, dan nanti ujungnya keluarnya adalah sebagai USB Type A seperti ini. Nah, Blue Voice-nya itu ada di dalam si dongle ini, dimana nantinya kita bakal bahas lebih lanjut. Udah gitu kita juga dapat mic-nya, jadi mic-nya itu detachable, bisa kita colok, kita pasang, bisa kita cabut juga, jadi gampang banget kalau misalkan kalian mau bawa si Logitech G Pro X ini kemana-mana juga nggak susah. Udah gitu ada satu set kabel lagi, di mana di sini diperuntukkan untuk mobile gaming, jadi bisa kalian pakai kabel ini juga untuk mobile gaming, colok ke HP kalian nggak masalah. Ada juga audio splitter di sini, kalian bisa masukin 3,5 mm-nya ke sini, dan dia bakal jadi dua kabel di sini untuk input dan juga output kalian. Udah gitu dapat juga di sini ada satu set lagi ear cup-nya, di mana ear cup-nya yang default dia kepasang di Logitech G Pro X ini adalah yang leather bahannya. Di sini kita dapat yang mesh, dan di sini kita udah pasang nih, jadi satu leather satu mesh. Nanti kita bakal bahas juga plus minusnya dan juga gimana rasanya kalau misalnya kita pakai mesh ataupun pakai yang leather juga. Plus ada satu pouch juga di sini, jadi kalian bisa bawa semuanya, itu bisa langsung kalian masukin ke sini, bisa kalian bawa-bawa, nggak susah juga. Udah keren banget. Sekarang kita mau bahas soal desain dari si Logitech G Pro X ini lebih lanjut lagi. Pertama-tama kita mau ngomongin soal materialnya yang dipakai Logitech untuk headset ini, dan kita sekarang mau ngomongin soal headbandnya dulu. Pertama-tama di sini headbandnya surface-nya semacam leather begini, dimana kalau misalnya kita pegang dia soft semuanya. Ada tulisan Pro-nya di sini untuk menandakan kalau ini Logitech G Pro X untuk gaming. Udah gitu di sini juga untuk headbandnya udah ada padding yang cukup tebal di bagian kepalanya, dimana kalau misalnya kita pegang nih, nah udah lumayan cukup tebal, dipakainya juga udah cukup comfy. Udah gitu di bagian sampingnya dan juga untuk bagian retractable-nya di sini dia menggunakan bahan metal semua, jadi di sini udah nggak takut gampang rusak, nggak bakal gampang bengkok-bengkok begini juga nggak bakal gampang rusak. Udah gitu untuk retractable-nya di sini juga ada fitur yang gue suka banget, karena di sini ada garis-garisnya yang mengindikasikan kita gedenya lagi di size yang keberapa. Jadi kalau misalnya kita masukin semua, kita buka satu-satu nih, kita bisa nih ada indikatornya. Jadi 1, 2, 3 sampai ke size yang kita mau nih untuk kepala kita. Udah gitu di sini untuk ear cup-nya sendiri menurut kita di sini udah cukup tebel, mau yang leather mau yang mesh juga dipakainya udah cukup comfy. Cuman ya memang plus minusnya di sini gue mau bahas dulu. Kalau misalkan kalian suka pakai yang leather, udah pasti di sini yang leather itu lebih soft ke kuping kita. Udah gitu. Untuk yang mesh di sini kelebihannya di sini adalah dia lebih soft. Kalau misalnya kita pegang begini, di kuping kita juga berasanya lebih ringan dibandingkan dengan yang leather. Cuman jeleknya di sini adalah kalau misalkan mesh, kuping kita keringetan, jatuhnya dia nyerap air, nyerap keringet kita, jatuhnya gampang bau. Nah, di situ juga kalian mesti mikir kalau misalkan kalian pakai mesh ini, ya kalian pas lagi keringetan jangan dipakai dulu. Ataupun mungkin nanti ya suatu waktu kalian udah banyak pakai ini, kalian harus cuci dulu untuk yang bagian meshnya. Nah, sekarang kita mau ngomongin desain sampingnya di sini, di mana desain sampingnya kalian bisa lihat nih. Di sini cupnya kelihatannya bener-bener minimalis banget dengan semuanya finish black matte seperti ini. Udah gitu ada logo Logitech-nya di metal plate yang ada di kedua samping kiri dan kanannya. Di sini dengan logo G Gaming mereka.
Dimana menurut gua sendiri di sini desainnya bisa dibilang keren dan unik ya. Unik itu in a sense karena di sini dia merupakan sebuah headset gaming yang beda banget kelihatannya kalau misalnya dibandingkan dengan headset gaming lainnya. Dimana di sini bener-bener kayak lebih untuk headset audiophile seperti itu, nggak kayak headset gaming. Ini ya bisa menjadi plus minus bagi orang-orang yang mungkin kalau misalkan biasanya headset gaming itu yang wired seperti ini, apalagi itu mungkin lebih suka yang ada RGB ya. Di sini sama sekali nggak ada RGB, cuman ya di sini jatuhnya kelihatannya lebih premium dan lebih low key. Dan yang menurut gua bikin si Logitech G Pro X ini lebih unik secara estetik adalah kabelnya yang di sini. Dimana kabelnya ini kabelnya curly seperti kayak kabel telepon kalau misalnya kalian punya telepon rumah. Nah di sini jatuhnya kelihatannya jadi lebih retro lah, lebih bener-bener untuk audio gitu. Nggak berasa kayak untuk headset gaming. Udah gitu ear cup-nya di sini sayangnya masih belum bisa belok secara horizontal. Jadi kalau misalkan kita mau nyimpen di meja, taruh di meja, jadi di sini nggak bisa dibelokin. Kalian mesti punya headset stand ataupun ya kalau misalkan kalian punya laptop, taruh kayak begini untuk penyimpanannya. Jadi nggak bisa taruh di meja ya jatuhnya begini. Jadi kurang bagus lah kalau misalkan ditaruh di meja. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal feel pas pakai si Logitech Pro X-nya ini. Pas kita pakai di kepala kita kayak begini. Nah, menurut gua di sini pas kita pakai dia feel-nya bener-bener ngiket banget ke kepala kita. Jadi kita nggak usah takut dia bakal gampang jatuh-jatuh karena di sini juga gampang banget untuk adjustable-nya. Cuman yang di sini yang menurut gua agak kurang enak adalah kalau misalnya kita mau gede ini agak kecilan, gedeinnya gampang. Tinggal kita dorong kayak begini untuk gedeinnya, nah gampang. Cuman kalau misalkan kayaknya agak terlalu jauh nih, kita mau kecilin kayak di sini nih, jatuhnya agak susah karena kita mesti pegang atasnya begini baru bisa dikecilin dan itu susah banget karena dia keras ibaratnya untuk adjustable-nya di sini. Nah ini sebenarnya plus minus juga karena misalkan kalau dia terlalu gampang juga ntar gampang banget kita katakan cuma ketekan dikit dia udah langsung jadi kecil. Cuman ya untuk adjustable kecilinnya di sini menurut gua agak keras jatuhnya lebih susah aja di sini. Cuman untuk overall feel-nya di sini menurut gue udah cukup enak karena dia padding-nya di atas ini dan juga di ear cup itu udah cukup tebel banget. Jadi kalau misalkan bagi kalian yang kepalanya agak gede juga di sini dia size-nya udah lumayan gede banget. Sampai ujung juga jauh lebih gede dari kepala gue di sini. Jatuhnya nggak perlu takut, nggak perlu ragu, kekecilan sih Logitech Pro X ini untuk kepala kalian. Dan sekarang kita ngomongin soal sound quality-nya. Karena di sini Logitech G Pro X ini dari segi harganya ada di sekitar 2 juta. Di sini pastinya kita udah expect suara yang bagus banget dan memang bener sih Logitech Pro X ini menurut kita suaranya udah bagus banget. Mau kalian buat gaming, mau buat denger lagu, mau buat nonton film juga bakal puas banget pakai si Logitech Pro X ini. Nah yang menurut gua bener-bener ke point out banget lah dari si Logitech Pro X ini adalah surround sound-nya. Dimana surround sound-nya itu kalau misalnya kita bandingkan nih dengan headset gaming yang mungkin harganya sedikit di bawah itu, di sini udah bedanya jauh banget. Karena contohnya nih kayak misalkan kita main game FPS kan itu penting banget di situ footstep yang kita denger pas kita lagi main. Nah di Logitech Pro X ini bener-bener footstep-nya itu ke-define banget dengan sangat baik. Katakan footstep-nya itu lagi ada jauh di katakan kiri depan ataupun kiri belakang, kanan depan, kanan belakang itu bener-bener bisa kita pinpoint banget lah mereka lagi ada di mana dari footstep-nya doang. Di sini suaranya bener-bener kayak real, kayak misalkan bener-bener kita denger ada orang lagi jalan yang memang posisinya ada di kiri ataupun kanan, depan, belakang kita, seperti itu. Udah gitu kalau misalkan ada orang approaching juga lagi di game nih, ada yang lagi deket ke kita juga di situ footstep-nya, scaling suaranya, scaling audio dari si footstep-nya itu dari pelan ke kenceng pas udah deket ke kita itu juga berasa banget di sini. Jadi bener-bener untuk surround sound-nya udah nggak usah diraguin lagi, Logitech G Pro X ini bener-bener bagus banget. Dan satu lagi fitur yang menurut kita luar biasa keren banget dari si G Pro X ini adalah mic-nya. Namun yang keren bukan di mic-nya yang di sini. Namun ada di dongle ini, di mana di sini ada tulisan Pro-nya juga. Ini adalah dongle yang bisa bikin kita punya software Blue Voice, di mana Blue Voice ini bisa kita otak-atik lah suara kita mau profilnya seperti apa, bisa langsung kita otak-atik dari si Logitech G Hub-nya juga. Nah, jadi sekarang si G Pro X-nya ini udah kita konekin ke laptop kita menggunakan si Blue Voice dongle-nya juga, dan audio yang kalian dengar sekarang ini semuanya berasal dari si Logitech G Pro X-nya ini. Nah, sekarang gue mau kasih lihat di sini ada beberapa fitur dari G Pro X-nya ini yang bisa kita setting di G Hub. Sekarang kita udah buka nih Logitech G Hub-nya, dan di microphone ini sekarang kalian bisa lihat nih, udah ada enable Blue Voice-nya di sini yang harus kalian tik dulu. Nah, baru sekarang dia udah nyala nih. Nah, di sini harusnya udah ada sedikit perubahan suara, di mana di sini dia ada beberapa preset. Contohnya
contohnya kayak di sini nih ada Pro atau Broadcaster preset, ini dari beberapa broadcaster kesukaan kalian. Udah gitu di bawah di sini ada Blue Voice presetnya sendiri nih. Contohnya kayak sekarang lagi pakai Broadcaster 1 nih. Kita coba ganti ke FM station di sini. Nah, di sini ada perubahan suara. Jadi ini yang si Blue Voice-nya bilang kayak suara orang-orang lagi di radio, lagi jadi penyiar radio nih. Contohnya kayak begini nih. Udah gitu di sini ada AM radio juga nih. Nah, kayak begini nih suara AM radio. Jadi dia di sini ada beberapa preset yang bisa kita pakai yang merubah profil suara kita lah, intinya seperti itu. Dimana di sini ada high voice juga, ada low voice juga. Di sini ada banyak banget lah presetnya dan kita juga bisa bikin custom preset kita sendiri juga. Kalau misalkan kalian tahu settingnya seperti apa-apa aja, kalian mau suara kalian kedengerannya kayak gimana, bisa kalian pakai preset terbaru ini, bisa kalian custom juga semuanya. Udah gitu, mumpung kita masih di Logitech G Hub-nya di sini, untuk headphone-nya sendiri juga banyak banget fitur yang bisa kalian atur. Contohnya pas di akustik ini kalian bisa atur equalizer-nya sesuka kalian. Ada juga di sini preset-preset dari pro player dan ada juga preset untuk beberapa game nih. Contohnya kalau misalnya kalian lagi pengen main FPS bisa pakai preset FPS, lagi pengen main MOBA bisa pakai preset MOBA di sini. Semuanya convenient banget dan ada juga custom-nya juga di sini. Udah gitu surround sound-nya juga bisa kalian setup di sini. Pertama enable dulu surround sound-nya kalian tik dan di sini bisa kalian lihat nih, ada volume-volume di sini dari direction yang bisa kalian denger di headset si Logitech G Pro X ini. Jadi kalian bisa atur nih mau sekencang apa volumenya, katakan dari kiri nih, pengen kalian kecilin volumenya bisa, dikencengin volumenya bisa juga, atau misalkan kalian pengen fokus ke depan juga nih, semuanya yang di samping dikecil-kecilin juga bisa. Nah boys, jadi intinya menurut kita si Logitech G Pro X ini untuk sebuah headset gaming menurut kita udah keren banget. Satu dari desainnya yang menurut gua udah retro looking banget, pokoknya bener-bener keren lah. Gue lebih suka yang desain begini dibandingin yang mungkin RGB ataupun terlalu rame. Udah gitu dari build quality-nya juga di sini bagus banget, top of the line banget semuanya. Sampingnya semuanya metal, udah gitu berasa bener-bener sturdy banget. Kita bengkok-bengkokin gimana pun juga nggak berasa ada creaking sound sama sekali. Udah gitu yang paling keren lagi menurut kita adalah dari kostumisasi dan juga dukungan dari Logitech G Hub-nya kepada si Logitech G Pro X ini. Dimana bener-bener baru pertama kali ini yang bisa kita setel, sedetail mungkin, sekeren mungkin, dan se-user friendly ini di Logitech G Hub ini untuk si Logitech G Pro X ini. Bener-bener ya semuanya udah terintegrasi lah bisa kita bilang. Jadi pakai ini juga bisa nyaman banget, bisa kita custom semuanya yang kita mau, dari mulai suara yang kita denger sampai suara yang orang lain denger dari mic yang ada di si Logitech G Pro X ini. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si Logitech G Pro X ini. Menurut kita di harga 2 juta udah keren banget lah. Udah nggak usah diraguin lagi, ada harga, ada barang di sini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @nolsboys.id. Pencet belnya di situ biar kalian tahu kapan video kita untuk selanjutnya bakal nongol, dan komen di bawah nih bagaimana menurut kalian soal si Logitech G Pro X ini. Gue Bola, signing out.